Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, Shalom. Shalom. Saya yakin bisa lebih dahsyat dari ini, Shalomnya Shalom. Shalom. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang luar biasa. Saya menjemput Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan bersatu dalam doa. Kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau Engkau bisa membawa kami saat ini untuk boleh bersama-sama datang di tempat ini, semua bukan karena kekuatan kami, semua bukan karena rutinitas yang biasa kami lakukan di sepanjang hari minggu kami, tapi semua karena kesempatan dan penyertaan Tuhan yang sempurna untuk setiap kehidupan kami Bapak. Terima kasih, sebentar kami akan datang di tempat ini, kami mau memuji Tuhan, kami mau berdoa, bersorak-sorai, memuji-muji, memuliakan nama Tuhan. Dan setelah itu kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau bertata di atas setiap pujian dan penyembahan umat-umat-Mu pada pagi hari ini. Berkati kami dan layakan kami Tuhan. Kuduskanlah kami, kuduskanlah pikiran dan jiwa kami. Supaya setiap pujian penyembahan yang kami naikkan pagi ini bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan berdoa bersama seperti doa yang Kau ajarkan kepada setiap kami. Mari kita bacakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan pagi ini. Terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu. Kau adalah bagianku, ku berharap padamu. Jiwaku mencari-Mu, menantikan-Mu. Hidupku penuh kebaikan-Mu. Engkau adalah bagianku, ku berharap padamu. Jiwaku mencari-Mu, menantikan-Mu. Hidupku penuh kebaikan-Mu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Karena besar setia-Mu atas setiap kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama naikkan pujian dari awal. Engkau adalah bagianku, ku berharap padamu. Jiwaku mencari-Mu, menantikan-Mu. Hidupku penuh kebaikan-Mu.
begitu besar kasih setiamu Tuhan. Untuk setiap kehidupan kami. Kau Allah yang memiliki setiap kehidupan kami Tuhan. Hanya ke dalam tanganmu kami serahkan kehidupan kami Tuhan. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Berdaulat atas hidup kami. Lelaku. Haleluya. Saya rindu biar jemaat Tuhan saja naikkan. Kasih setia Tuhan tak habis-habisnya, rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Kita yang telah terima kebaikan Tuhan, boleh sekali lagi katakan, setia Tuhan, Kau Allah yang ajaib. Kami telah terima segala yang baik daripada-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur atas kehidupan kami. Kami mau bersyukur atas apa yang kami terima dalam kehidupan kami. Hari besar kesetiaan-Mu. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya, rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Kasih setiamu besar kesetiaan-Mu. Boleh saya dengar tepuk tangan yang gemuruh buat Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan yang terlebih dulu memberkati kehidupan kita. Tuhan yang terlebih dulu membawa setiap kita untuk boleh ada dalam hadirat-Nya menyembah Tuhan pagi hari. Ya Roh Kudus penuhi setiap kami pagi ini. Biarlah bukan hanya mulut bibir kami yang menyembah Tuhan, tapi hati kami yang tertuju kepada Tuhan boleh menaikkan setiap pujian syukur kita di hadirat Tuhan. Dia nama takara labaya syakana labaya. Dia nama takara labaya. Penuhi kami Roh Kudus, penuhi kami dengan urapan yang baru. Dia nama takara labaya. Kami mau datang menyembah. Kau yang layak
saat ini kita ambil waktu sejenak, sekitar 1 menit. Kita mau ada dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari pejamkan mata Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Fokus kepada Tuhan, naikkan setiap doa-doa Bapak Ibu Saudara. Karena saat ini Dia mendengar setiap doa-doa Bapak Ibu Saudara. Dia ada di tempat ini, di tengah-tengah kita. Dia ada untuk melawat setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara naikkan pujian syukur. Naikkan doa-doamu di hadirat Tuhan. Dia Allah yang mau mendengar setiap kesukaran yang saudara alami saat ini. Terima kasih Yesus. Hanya nama-Mu Tuhan yang mau dengar doa kami Yesus. Karena Engkaulah Allah yang kami panggil di dalam nama-Mu Tuhan. Kami hanya memanggil nama-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdian kami, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Saya yakin tepuk tangannya bisa lebih dahsyat dari ini Bapak Ibu Saudara. Untuk Tuhan yang luar biasa, tepuk tangannya bisa lebih dahsyat. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan Kau yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita boleh sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Saudara berikan senyum dan salam yang terbaik buat kanan kirinya. Mari bersorak karena Tuhan kita besar dan dahsyat. Ayo kita boleh kasih senyum salam yang terbaik. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari kita puji Tuhan. Mari bersorak bagi Allah kita. Kau Tuhan penuh kasih, Dua penuh hikmat, Tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau
setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Langkah ini ke depan, mari semua bergoyang, bernyanyi bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Come on, yo! Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, yes, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Langkah ini ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Tepuk tangan yang mantap bagi Allah kita, sebab Dia yang layak dipuji dan dimuliakan. Oh yeah. Ayo siap-siap semuanya. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Sukacitaku dalam Yesus. Sukacitaku dalam Yesus. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Saudara tetap percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Allah sanggup, katakan, segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Angkat pujian ini, apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya. Ayo katakan pujian dari awal. Apa yang tak pernah dilihat mata, Dan tak pernah yang tak pernah didengar telinga, ingat kasihnya dalam hidupmu. yang tak pernah timbul di dalam hati, Katakan semua. disediakannya bagi yang mengasihi. Mari bersorak bagi Tuhan. Allah sanggup melakukan segala
disediakan semua. Kita puji Tuhan dengan sukacita. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya, oh, amin. Saya rindu, mari Bapak Ibu Saudara sendiri angkat pujian ini sendiri. Oh, Allah sanggup. Angkat suaramu. Kuasanya tidak berubah. Oh, kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ayo, sorak-sorai bagi Tuhan. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Percayalah, kuasa Tuhan berlimpah. Segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak dulu, 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 sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, yang percaya berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Soraklah, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya. Kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah Youth Onsite diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Shalom Papa Mama dan adik-adik semua. Jangan lupa ya, datang ke perayaan kemerdekaan Indonesia bersama Tuhan Yesus di Sekolah Minggu GBGPN dan WTC pada tanggal 18 Agustus 2024 pukul 9.30 pagi dan GBWTC pukul 10 pagi. Ada lomba dan hadiah kemerdekaan menanti kalian loh. Jangan lupa juga pakai baju merah dan putih ya adik-adik. Yuk datang dan ajak teman-teman kalian yang lain, kakak tunggu. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka! Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Haleluya, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman pada pagi hari ini. Sebelum itu mari saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala sejenak. Kita berdoa untuk firman yang akan ditabur tempat ini. Bapak terima kasih bahwasannya Engkau telah memberkati setiap kehidupan kami secara luar biasa. Engkau juga melayakan setiap kami untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman yang akan Kau sampaikan pada setiap kami. Berbicaralah melalui hamba-Mu ini. Kau pakai mulut, bibir, lidah hamba-Mu agar setiap firman yang disampaikan boleh menjadi rema dan memberkati kehidupan kami dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan.
Kita yang percaya sama-sama katakan. Amin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari bersama kita naikkan pujian. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kami mau datang di hadirat-Mu, kami mau duduk diam untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Nya daripada-Mu. Pakailah setiap hidup kami, agar hidup kami bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami bisa memberkati keluarga kami, teman-teman kami, semua yang ada dalam kehidupan kami. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidup, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku
Haleluya. Oh haleluya. Oh rapataku realabayash. Haleluya. Ayo sembah Tuhan, sembah. Oh rapataku ya shandara labataku realabaralaba. Haleluya. Oh ramaya shandara labaralabaralabo. Hirapataku nabataka ya shandara labaralabaralaba. Kurapataka ya shandara labaralaba. Ipataka pataku realabaralaba. Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan. Korapatakuria labaralaba ya shandi. Haleluya. Oh praise the name for the Lord God. Oh praise His name for endless more, for endless days. We will sing your yes Tuhan, haleluya. Oh Lord, our God, haleluya. Oh praise the name, oh praise the name of the Lord. Haleluya, haleluya. Katakan oh praise the name. Hallelujah, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name. Yes, Lord. Forevermore, for endless days we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord our God. Praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Forever we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord, oh Lord. Sebab dialah Allah yang luar biasa. Dialah Yesus Tuhan yang kami sembah. Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau urapi kami semuanya Tuhan. Dan biarlah hadirat-Mu ada di tempat ini. Hadirat yang memulihkan. Hadirat yang menyembuhkan. Hadirat yang menyatakan kuasa Allah yang tidak terbatas. Horapatakaya syandara labatakuria labarala. Horapatakaya syandara labah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Biarlah kebenaran firman-Mu yang berkarya di tengah-tengah kami. Yang membuat kami Tuhan boleh terus mengalami kuasa kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami siap menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan berkuasa. Yang siap menerima firman-Nya sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Haleluya ya. Saya percaya saudara hari ini Tuhan mau saudara dan saya punya satu sikap yang luar biasa. Amin. Ya, ada banyak orang ya sudah bertahun-tahun ke gereja, sudah sering dengar firman Tuhan juga saudara. Tapi seringkali masih suka muncul dalam hidupnya ada pikiran-pikiran yang negatif. Tapi saya berdoa di sini, orang-orang yang suka mendengarkan kebenaran firman Allah pasti punya cara berpikir yang positif. Amin. Amin. Nah, hari ini saya akan sampaikan tentang
ya, the power of positive attitude. Sikap yang baik itu dimulai dari cara berpikir yang positif. Dan akan berkata-kata yang positif juga. Dan akan bertindak yang positif, yang baik. Amin. Amin, saudara. Apalagi tahun ini kita terima tuntunan bahwa Pak Niko sing sampaikan, bangkit dan jadi teranglah. Amin. Orang percaya, saudara, kalau saudara bertindak dengan baik, bertindak dengan benar, melakukan semuanya dengan kebenaran firman Allah, itu yang akan menyebabkan terang saudara dilihat orang lain. Amin, saudara. Saya saksi dulu sedikit, saudara. Ya, suatu saat ya, kami punya tetangga, saudara. Jadi dia lagi bangun rumahnya, ya, dia pakai apa itu yang semennya pakai kayak truk itu, molen, ya betul ya saudara. Wah, karena dia lagi bangun tingkat 2-nya, jadi pakai molen tuh kayaknya nyemprot gitu, kenceng banget saudara. Wah, tahu-tahu saking kencengnya tembus di kamar saya, tembus di jendela. Sedangkan saya hari itu, pagi itu, saya lagi baca buku di kamar, di tempat tidur, langsung kesiram saudara. Wah, langsung saya datang, saya buka, maksudnya karena tetangga dekat, saya kasih tahu, Pak maaf, ya saya katakan, maaf Pak, ya ini semennya masuk, kaget dia sudah. Langsung dia cepat-cepat ke rumah saya, dia bersihin semuanya. Tapi kalau udah di kasur gimana mau bersihinnya saudara ya. Itu air semen semua dari situ. Wah kaget banget ya. Tapi saudara, saya tidak marah, ya saya enggak sakit hati. Saya mau enggak apa-apa Pak, ya itu resikolah kalau orang bangun rumah kadang-kadang, ya itu enggak tahu-tahu terjadi seperti itu. Kan dia tidak merencanakan saudara, betul ya. Dan saudara lewat berapa waktu, ya akhirnya dia suka lihat sikap hidup saya. Padahal orang ini sebelum-sebelumnya saudara, dia itu apa istilahnya dia, ekstrim banget lah kalau saya lihat saya. Wah buang muka sama istri juga, semuanya saudara. Ya, dia termasuk dari aliran yang cukup keras juga saudara. Wow saudara, tapi suatu saat saudara, ya, kami ada pertemuan di tingkat RT, saya datang di situ juga saudara. Dan akhirnya saya bisa ngobrol sama orang ini. Saya datengin, saya ajak ngobrol saudara. Tahu apa yang dia katakan saudara? Saya kaget banget. Dia ngomong begini, Pak, saya banyak belajar dari cara hidup Bapak. Wow, kaget saya. Saya tanya, lu dari mana? Saya lihat dari kehidupan sehari-hari Bapak. Wow, saudara. Dia orang yang ekstrim, yang celananya itu kalau saudara tahu yang orang bilang cingkrang gitu saudara. Tapi hari itu dia bisa ngomong seperti itu. Amin. Karena dia lihat sikap. Dia tahu saya hamba Tuhan. Dan sekarang baiknya luar biasa saudara. Kalau pulang dari luar kota, bawa makanan jajan, selalu ketuk rumah saya. Dia kasih. Amin. Nah hari ini saudara, coba buka dulu dalam kitab Filipi 4 ayat 8. Filipi pasal 4 ayat 8. Oke. Ya, sama-sama kita baca ya. 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Ya, saya kalau baca ayat ini luar biasa. Dikatakan pikirkanlah semuanya itu. Ya, semua apa? Yang benar. Ya, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Artinya apa saudara? Harus dengan disengaja. Kalau hidup saudara mau berdampak, orang lain lihat, saudara setiap hari harus berpikir, saya harus sengaja berbuat baik. Amin. Mungkin saudara sempat dilecehkan, mungkin saudara direndahkan, mungkin saudara enggak terlalu dihiraukan. Ya, entah itu di rumah, entah di pekerjaan, entah mungkin di hidup bertetangga.
Tapi waktu saudara selalu berkata, hari ini aku harus lakukan yang terbaik. Hari ini aku harus berbuat sesuatu yang terbaik supaya nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Wow, kalau saudara cara berpikir yang seperti itu, saya percaya kelihatan dari wajah-wajahnya orang-orang yang punya passion, punya gairah dalam hidup. Dan penyakit pasti tidak suka lihat saudara-saudara. Tidak mau dekat maksudnya. Amin. Lalu Alkitab kan berkata, ya, orang yang gembira, hati yang senang, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kitab Amsal, pasal berapa itu? 17 ayat 22 ya, kalau enggak salah, betul ya saudara ya. Hati yang gembira adalah bukan cuma obat, ayatnya bunyinya obat yang manjur, mungkin bisa ditayangin. Oh luar biasa saudara ya. Jadi waktu saudara berpikir yang benar, ya, di sini saya artikan bahwa pikiran yang benar itu saudara yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Amin. Yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Oh belum muncul? Amsal 17 ayat 22. Nah, hati yang gembira adalah apa? Obat yang manjur. Seringkali orang cuma ngomong obat, enggak. Obat yang apa? Yang manjur. Artinya ada power di situ, ada kuasa. Tetapi semangat yang patah apa? Mengeringkan tulang. Hati itu dimulai dari mana? Pikiran saudara. Kalau pikiran saudara baik, positif, saudara akan lihat sesuatu dalam hidupmu. Apalagi hidup secara benar, berpikir secara benar. Katakan kiri kananmu, berpikirlah secara benar. Haleluya. Lihat kiri kanannya saudara. Haleluya. Amin. Persoalannya seringkali ada orang Kristen saudara, kalau di gereja, wow doanya luar biasa. Nyembahnya dahsyat, sampai keluar air mata, air hidung, air liur, air telinga, semuanya keluar saudara. Tapi begitu selesai, mulai muncul lagi. Kadang-kadang bahkan bisa nyalakan Tuhan. Tapi saya berdoa di tempat ini, orang-orang yang mau bertindak untuk berpikir yang benar, berpikir positif. Amin. Salah satu tulisan di buku Siklar, saya baca saudara di situ dikatakan, awasi pikiranmu, karena pikiranmu bisa menjadi perkataan. Awasi perkataanmu, perkataanmu bisa menjadi tindakan. Awasi tindakanmu, tindakanmu bisa menjadi perbuatan. Dan awasi perbuatanmu, perbuatanmu bisa menjadi kebiasaan. Dan awasi kebiasaanmu, kebiasaanmu itu jadi karakter. Dan karakter bisa menjadi nasib saudara. Wow saudara, semua dimulai dari mana? Cara berpikir. Amin. Amin para istri. Ini saya lihat banyak perempuannya. Ya. Amin para suami. Oh amin, suaminya cuma ada di depan saudara. Amin para suami. Mesti berpikir yang positif. Ya, istri juga begitu, jangan begitu suaminya pulang terlambat sedikit. Dari mana kamu? Wow. Ya. Padahal waktu pacaran manggilnya apa? Hah? Wih sayang luar biasa ya. Manggilnya yang, gitu ya. Yang mana? Ya. Manggilnya mungkin babe, ya, say gitu ya saudara. Tapi begitu ada persoalan, nyebutnya bukan saya lagi, setan lu. Nah. Saudara, kalau orang yang berpikir positif, dia bisa menerima semuanya. Dia bisa lihat semuanya. Oh apalagi kalau berpikir semua kalau seizin Tuhan. Saya percaya orang seperti ini, orang yang gampang mengucap syukur. Amin. Amin. So, dalam Alkitab ada kitab Ayub pasal yang kedua. Ayub pasal yang kedua. Ayat yang ke-9 dikatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, ya istrinya Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, kenapa mengalami seperti ini saudara? Karena waktu itu Ayub mengalami proses yang luar biasa. Anak-anaknya ya
harus secara mendadak tewas semuanya saudara ya. Kekayaannya habis. Ayubnya diberi ya ada sakit dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya. Terus istrinya bilang, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saya berdoa di sini enggak ada yang seperti itu. Amin saudara. Di sini ada istri-istri, ada pasangan-pasangan hidup yang selalu berkata, "Pak, tetap kuat. Aku doakan." Amin saudara. Ya, saya kalau mau berangkat pelayanan, ya selalu istri saya panggil doain saya. Ya. Kadang lupa, udah di mobil, udah jalan, saya telepon istri saya. Sambil setir saya telepon, doain saya. Karena keunityan, apalagi kalau doa, pasti kata-kata yang positif yang keluar. Dan saya percaya di situ ada power, ada kuasa. Amin, saudara. Ini yang Tuhan mau. Ya, Ayub tidak nyalakan Tuhan di Ayub pasal pertama ayat 20, ayat 19 dulu. Ayat 19, Ayub 1 ayat 19. Nah, saya perhatikan di sini ya, ini tadi kejadiannya. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun, rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, ya ini ada yang lapor kepada Ayub sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Terus maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Luar biasa. Udah ngalamin seperti itu, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak punya cara berpikir yang negatif. Persoalannya banyak orang percaya juga waktu ngadepin persoalan masih berpikir negatif. Betul apa betul? Seringkali kadang-kadang dia menyalahin ya pasangan hidupnya, nyalakan orang terdekat, bahkan mungkin nyalakan pemimpin, bisa juga nyalain gembala. Saudara, mungkin juga ada yang nyalain, ya mungkin orang-orang sekitarnya, tetangga, mungkin seperti itu saudara. Tapi waktu engkau lihat kalau ini seizin Tuhan, seperti Yusuf, di sini saya lihat ada berapa anak muda. Yusuf anak muda yang sempat hidupnya ya dihancurkan oleh saudara-saudara kandungnya sendiri. Dibuang ke sumur, ujungnya ya dijual ke orang Media. Ya, masuk ke Mesir, ujung-ujungnya masuk penjara. Ya gara-gara perbuatan dari saudara-saudara kandungnya dulu, saudara. Tapi Alkitab menulis bahwa Tuhan selalu menyertai Yusuf. Orang muda, anak muda. Usianya masih 17 tahun waktu itu, saudara. Tapi Tuhan akhirnya angkat hidupnya. Dan waktu itu Yusuf jadi pemimpin di Kejadian pasal 50. Ayat yang kedua, ayat 19-20, di situ dikatakan. Ya, di ayat 18-nya saudara-saudara yang dulu buang dia, saudara. Karena waktu itu sedang ada kelaparan. Mereka datang kepada Yusuf. Mereka ngomong mereka mau jadi budaknya deh. Ya, Kejadian 50 ayat 18. Nah itu saudara ya. Juga saudara saya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Oh luar biasa. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya yang terbaik. Amin saudara. Yang mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf tidak balas saudara. Karena dia tahu kalau aku melakukan yang terbaik, yang benar, yang positif, ini semua akan memuliakan nama Tuhan.
Amin, saudara. Yusuf diangkat hidupnya. Saya tidak tahu keadaan saudara hari-hari ini. Mungkin kau sempat mengalami seperti itu. Tapi berubahlah. Jangan salahkan orang lain. Siapa tahu itu memang Tuhan izinkan. Untuk engkau diproses. Supaya apa? Engkau semakin naik level di hadapan Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan mau. Nah saudara, sikap yang positif. Yang pertama, membuktikan itulah kedewasaan rohani. Amin, saudara. Orang yang dewasa rohani dia pasti akan buang sikap-sikap yang negatif, cara berpikir yang negatif, yang gampang nyalahkan orang lain. Orang yang dewasa rohani, dia percaya suatu saat Tuhan pasti akan bela. Tuhan akan tunjukkan yang terbaik bagi kehidupannya. Seperti siapa? Yusuf ini, saudara. Iya. Yang kedua, orang yang punya cara berpikir yang positif, yang benar, itu menunjukkan bahwa dia sudah mengalami pembaharuan. Kehidupan yang diperbarui oleh darah Yesus. Saya mau tahu di sini semua sudah dibaptis? Halo, yang sudah dibaptis bisa angkat tangannya tinggi-tinggi? Wow, ya luar biasa. Saudara, waktu engkau dibaptis, engkau terima baptisan. Artinya engkau sudah mati dari cara hidup yang lama dan punya cara hidup yang baru yang diperbaharui oleh Tuhan Yesus sendiri. Itu yang harus berkuasa dalam hidup saudara. Amin. Supaya waktu saudara lakukan sesuatu, ada power di situ, ada kuasa Tuhan bekerja. Yusuf disertai Tuhan. Makanya sekalipun dia dibuang ke sumur, sekalipun dia akhirnya dijual jadi budak, bahkan dia harus jadi orang yang dipenjara, saudara. Ada kuasa Tuhan yang menyertai dia. Ujung-ujungnya diangkat jadi orang nomor 2 di Mesir. Amin, saudara. Tuhan juga bisa angkat hidup saudara semuanya. Kalau hari ini saudara sungguh-sungguh percaya dan saudara berkata, ya saya mau, saya lakukan yang terbaik. Cara berpikir saya, cara sikap hidup saya. Itu yang akan membuat saudara, waktu engkau mulai berpikir dengan baik, berpikir dengan benar, berpikir dengan positif, akan membuat hidupmu naik level. Siapa yang mau naik level hidupnya? Haleluya. Oh yang lainnya belum. Amin saudara. Harus dilakukan dengan apa? Sengaja. Sama-sama dengan saya katakan, sengaja. Amin. Jadi waktu saudara bangun tidur, saudara mulai berpikir hari ini, saya harus lakukan yang terbaik. Saya harus tanamkan dalam pikiran saya. Pikiran yang positif, pikiran yang benar. Amin saudara. Yang ketiga, kalau engkau punya sikap yang positif, engkau enggak cuma dewasa rohani. Enggak cuma saudara menyadari, oh saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Tapi saudara ada nilai lebih. Ya, bahkan menjadi orang yang berbeda. Satu saat ada seorang pengusaha sepatu cukup terkenal saudara. Ya, dia utus 2 karyawannya masuk ke pedalaman Kalimantan. Karyawan A ini orang yang cukup jenius, saudara. Cukup dikenal, disayang sama pemimpin. Tapi saudara yang karyawan B, ya orang biasa-biasa. Nah waktu mereka masuk di Kalimantan, di pedalaman saudara, ini pengusaha sepatu. Ya, yang karyawan A tadi yang cukup jenius, dia berpikir, wah di sini nggak ada peluang, nggak mungkin bisa ya bangun perusahaan jualan sepatu. Orang penduduknya aja primitif, mereka belum kenal sepatu, ya. Mereka pasti nggak pengen pakai sepatu, saudara. Tapi yang karyawan B, waktu dia lihat, wow, dia ngomong, wah ini punya peluang yang besar untuk memperkenalkan sepatu. Sekalipun penduduknya masih primitif, tapi dia percaya waktu diperkenalkan sepatu, cara pakai sepatu. Wow. Bisa dibuka perusahaan di situ, punya peluang. Dan waktu mereka kembali kepada bosnya, mereka cerita. Ya, yang A ngomong seperti tadi, wah di sana penduduknya masih primitif, kayaknya enggak mungkin deh, enggak ada peluang. Di sana banyak orang yang belum pakai sepatu.
Tapi yang B berkata, enggak. Sekalipun di situ orangnya primitif, kita punya peluang. Justru kita bisa memperkenalkan sepatu di sana. Ada peluang di situ berarti. Saudara, bosnya ini akhirnya pilih masukkan info dari karyawan B. Amin, saudara. Orang yang berpikir positif, dia selalu lihat kesempatan di balik setiap kesempitan. Tapi orang yang berpikir negatif, dia selalu melihat kesempitan di balik setiap kesempatan. Betul ya saudara ya? Ada orang lihat bunga mawar, kalau yang berpikir positif luar biasa. Bunga mawar itu indah banget sekalipun ada duri-duri di sampingnya. Tapi orang yang berpikir negatif, dia berpikir waduh sayang ya, banyak duri ya di antara bunga mawar itu. Saudara, yuk kalau engkau suka mendengarkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, mulai berpikirlah yang positif. Amin. Saya tutup Mazmur 119 ayat yang ke-160. Mazmur 119 ayat yang ke-160. Oke, nah perhatikan sini. Dasar firman-Mu adalah kebenaran. Dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Mazmur 17 ayat 17. Boleh ditayangin Mazmur 17 ayat 17. Ya, dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Yohanes 17 ayat 17. Oke. Yuk sama-sama baca ya. 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Amin, saudara. Jadi saudara, waktu engkau suka punya waktu baca firman Tuhan, kebenaran akan menuntun langkah hidup saudara. Amin. Mari saya undang sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Orala batakarala bayas. Haleluya. Haleluya. Ora batakaya syanda. Yes, Lord. Ora bayas. Who is like you, Lord, and all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world can satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Who is like you, Lord, and all the earth? Hallelujah. Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world can satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Oh, your presence is heaven to me. Oh, Jesus, oh, Jesus, your presence is heaven to me. Oh, Jesus, oh, Jesus, your presence, oh, Jesus, oh, Jesus. Dia hadir, Dia ada di tempat ini. Kalau kau percaya Yesus ada di tempat ini, kau bisa angkat tanganmu. Oh, Kurabata, kurialabadalabadalabadalaba. Hallelujah. Your presence,
presence is heaven to me. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, biarlah kebenaran firman-Mu yang terus menaungi hidup kami, menaungi kehidupan setiap jemaat di tempat ini. Biarlah kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, yang sudah kami terima, itu yang akan terus memulihkan kehidupan kami, bahkan yang akan menyatakan mujizat, kuasa, kesembuhan, bahkan kemenangan demi kemenangan dalam setiap langkah kehidupan kami orang percaya, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah berkat-Mu turun atas setiap kami ya Tuhan, seperti Yabes berdoa. Oh Rabayasya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Mari angkat kedua tangan-Mu, arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Dan sekarang, terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Berkat damai sejahtera, berkat kekuatan, berkat kesembuhan dari Anak yang Tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan yang manis daripada Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai siang ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan bahkan sampai selama-lamanya. Semua umat pemenang yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.